Let's kepo. Liv, ente di mana ente? Hari ini tuh jadwal kita podcast. Kenapa Anda nggak datang ini? Oh, lagi sakit. Lagi sakit nih. Serius ya? Ya wis, nggak apa-apa. Nanti tak carikan talent yang lain dulu. Oke, selamat istirahat ya Liv ya. Semoga cepat sembuh. Ini agak berat ini. Hari ini saya harus bekerja sendirian, tetapi biar kursi ini terpenuhi, saya tunjuk salah satu dari teman-teman buat nemenin saya. Bapak Dimas, kayaknya menarik di Bapak Dimas. Masuk sini Bapak Dimas. Ya, silakan. Maksudnya ngapain itu? Nemenin saya. Saya beri aplaus dulu buat Bapak Dimas. Kamu lagi sibuk parkir ya tadi? Enggak apa-apa. Gini-gini tadi. Suka ngisi. Hari ini, Mas Dimas, tadinya tuh saya mau ngajak ngobrol Olive. Karena tema hari ini tuh nggak jauh soal perempuan. Oh iya. Mas Dimas sempat dengar adanya kasus dugaan pelecehan seksual di Miss Universe Kemarin ya? kemarin. Ada kan? Pernah lihat. Nah, rencananya mau ngomongin itu. Tapi kita harus butuh ahlinya ahli. Intinya ini core of the core. Core of the core. Kita panggilkan saja Siap. Bapak Nofri Susah. Mas. Oh, nggak terima. Nggak mau. Mas Nofri harus dipanggil Mas, nggak boleh dipanggil Bapak. Mas Nofri, monggo masuk Mas Nofri. Iya. Monggo. Susah ya? Wah, ini studionya kok kecil gini? Nggak Gimana apa-apa, sih? nggak apa-apa. Menyusut. Enggak sih, ini sebenarnya saya mohon maaf Mas Nofri, Mas Dimas. Sebenarnya saya agak bosan dengan teman-teman. Setiap podcast kok kalian berdua aja yang muncul. Enggak ada yang lain ini. Kami juga bosan sama kamu ini. Olive nelpon lagi. Oh gitu. Oh iya. Liv, selamat istirahat ya. Wis, terima kasih. Enggak dikasih gosip. Langsung aja. Oke. Mas Nofri. Bumpernya lucu ya, bumper musiknya ini channelnya bumper musiknya itu loh. Kayak masuk itu kayak horor. Kepo gitu kan. Lucu. Kayak familiar tapi apa suaranya ya? Familiar kan suaranya. Ya. Nyewa genderuwo. Jadi memang Waduh, talent itu. Nyawa talent. jadi memang segmen kita itu agak horor. Tapi ada humornya juga. Gaib-gaiban gitu. Gaib-gaiban. Ya begitulah. Ini berarti yang para audiens di depan itu dianggap sebagai makhluk gaib itu. Memang ini tuh kita podcast di ruangan gaib. Konon dulunya ini. Udah. Oke, Mas Nofri. Yuk. Tadi kita sedikit menyinggung soal Miss Universe. Yang belakangan ini agak ramai karena ada dugaan pelecehan seksual. Mas Nofri iya. juga mengikuti ajang kecantikan juga. Masa aku ngikutin? Mengikuti beritanya. Mengikuti beritanya. Masa ngikutin? Kalau mengikutin jelas Anda nggak lolos. Waduh. Ya aku tahu. Aku kasusnya viral banget ya. Jadi apa itu? Disuruh telanjang itu ya? Nggak tahu telanjang, nggak tahu masih ada bawahan, tapi memang kalau berdasarkan berita nih ya teman-teman ya, jadi Miss Universe ini kan ajang kecantikan pertama yang di tahun 2023. Yang sebelumnya kan mungkin namanya lain kan, Mas Nofri kan. Oh gitu ya? Sekarang apa namanya? Sekarang Miss Universe. Singkatannya? Waduh, saya nggak nyiapin singkatan nih Mas. Apa Mas? MU. Memang MU itu problematik ya. Problematik. Jadi memang kalau kita bikin acara atau apapun itu nggak boleh ada Ini unsur MU. Let's Kepo ini podcastnya bakal di ban sama orang MU. Sebenarnya kita menarik juga nanti ke depan ngomongin sepak bola menarik juga ini. Oke. Tadi sampai mana tadi? MU 2023. MU 2023 ada dugaan kasus pelecehan seksual. Yang melaporkan itu katanya dalam jadwalnya itu sedang fitting baju. Cuman memang dalam pelaporannya itu yang bersangkutan disuruh membuka baju. Katanya body check, Mas. Ya. Bukannya itu hal yang sering kali bukan hal sering biasa itu ya kalau lepas baju gitu. Biasa kalau itu dilakukan dalam ruangan tertutup dengan
narasumbernya aku apa dia? Aku malah aku sing takut ya. Nah, tapi gini. Disuruh telanjang. Disuruh telanjang. Ini kalau saya nggak ini kalau keliru nanti dikoreksi. Tapi biasanya bukan di Universe, ada juga tuh sesi-sesi ketika sudah tampil ya, dia pakai bikini. Kan pakai bikini, Mas. Memang itu bukan telanjang. Wah, ini. Iya, aku nggak bisa jawab. Yang menjawab biarkan ini sosiolog dari APSI aja nih. Ya, maksud gue begini, kalau pakai bikini yang beberapa helai itu tidak masalah, lalu kenapa yang sedikit itu dihilangkan jadi masalah? Konsep telanjang itu seperti apa, Mas? Wah, ini konsep telanjang. Konsep telanjang sebenarnya setiap individu itu kan punya hak atas tubuhnya ya. Oke. Hak atas tubuhnya, dia memiliki makna atas tubuhnya dan apa yang harus dilekatkan pada tubuhnya gitu ya. Jadi setiap individu punya hak untuk itu. Cuman hak itu selalu terikat oleh nilai norma yang berlaku secara umum Di masyarakat setempat. Masyarakat setempat gitu ya. Ya masyarakat Indonesia dan masyarakat setempat gitu ya. Nah, itu yang kemudian dijadikan sebagai patokan telanjang atau tidak. Gitu. Nah, kalau misalnya disuruh melepas semuanya becet tanpa sehelai kain, becet itu ya. Itu Kamu nggak tahu kan bahasa blejet itu. Itu telanjang bulat, Mas. ada telanjang absolut. Absolut. Itu semua bersepakat itu telanjang gitu ya. Nah, tapi dalam konteks ajang Miss Universe ini kan harusnya memang ada semacam kode etik dan rules-nya gitu ya, bahwa apa yang harus dilakukan oleh panitia, tindakan-tindakan untuk mengevaluasi kualitas dari peserta itu seperti apa kan sudah ada gitu. Nah, itu kalau keluar dari rules itu berarti bermasalah. Karena apa? Peserta itu pasti sudah tahu rules-nya, sudah tahu etik yang Termasuk sudah tahu jadwalnya. Jadi kan jadwalnya itu kan fitting baju. Nggak ada istilah ada agenda body checking. Nah, di waktu itu katanya yang melaporkan nih, Mas ya. Ternyata memang disuruh membuka baju dan ada beberapa pria yang ikut melihatnya. Itu kan menurut pelapor kan itu pelecehan seksual. Dan menurut saya itu juga bagian dari pelecehan itu juga. kekerasan seksual. Tapi sebenarnya kalau kita melihatnya begini, kekerasan itu yang sekarang kita amati ya, kekerasan dalam bentuk apapun ya, kekerasan fisik, kekerasan bahasa. Kemarin kita lihat ada yang menggunakan kekerasan bahasa dalam konteks politik misalnya, BT gitu ya. Bajingan tolol. Itu kekerasan itu kekerasan bahasa ya. Kemudian kekerasan lain dalam bentuk pelecehan seksual itu kekerasan. Nah, itu sekarang makin meningkat, eskalatif gitu ya. Dan laporan survei dari satu lembaga tentang tingkat kekerasan individual terhadap individu yang lain itu memang ada peningkatan. Ya, benar. Nah, sekarang kasus pelecehan seperti di ruang apapun termasuk di ajang Miss Universe itu hanya salah satunya aja gitu. Dari serangkaian banyak insiden kasus pelecehan seksual. Betul. Kekerasan Komnas HAM bahkan mencatat dari tahun ke tahun kan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu meningkat berapa ratus ribu gitu loh. Kalau nggak salah nih ya, dari tahun 2020 itu naik tingkat kekerasannya sekitar 4.000. Oh gitu ya. Ya, tahun dari 2021 ke 2022 itu juga meningkat sekitar hampir 4.000. Maksudnya setiap tahun mengalami peningkatan. Apakah ini nanti juga akan meningkat nih kalau baru? Nah, kamu punya harapan meningkat apa enggak? Ya jelas jangan sampai. Jangan sampai. Kita memang pada prinsipnya sangat mengutuk keras para pelaku. Menolak itu ya. Menolak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Tapi itu penolakan termasuk kalau ini kan ada Miss Universe ya. Kalau terjadi pada Mas Universe itu kebetulan Mas Universe gak ada. Karena Mas Universe kalau disikat juga MU juga, Mas. Jadi mending gak usah aja. Tapi kenapa ada Miss Universe tapi Mas Universe itu nggak ada, kenapa ya? Mungkin kontes untuk mas-mas dalam kerangka yang lain. Mas itu kan bahasa Prancis ya, harusnya Mister dong. Mister Universe. Mister Universe. Ada nggak sih kontes-kontes untuk laki-laki? Nggak ada ya. Nggak ada ya.
tidak setara dong. Lah itu berarti ada rezim yang menempatkan perempuan itu sebagai itu tadi perbedaannya adalah mungkin ajang kontes kecantikan perempuan kita sebut Miss Universe. Tapi kalau yang laki-laki kan banyak ya. Misal ajang binaragawan itu bagian dari kontes. Ini kan. Binaragawati juga ada. Ada juga. Maksudnya mungkin nggak suatu saat ada kontes kegantengan gitu. Aku sarankan jangan ikut. Nah, ini aku jadi tergelitik terkait dengan kecantikan dan kegantengan. Sebenarnya yang dicari dari ajang itu kan bukan hanya cantik secara fisik kan sebenarnya, tapi kan ada intelektualitasnya, terus kemudian kesehatan. Ini aku setuju banget. Persoalan kita menghadapi masalah intelektualitas di era digital society. Permasalahan itu terletak pada bagaimana individu-individu yang sudah terikat sama media sosial dan lain sebagainya itu sudah tidak peduli pada mana yang benar dan yang salah. Yang kemudian tindakannya itu hanya berdasarkan pada sentimen sendiri. Betul. Ya, yang kita sebut sebagai post-truth. Post-truth itu kalau bahasa Indonesianya apa? Post. Ayo kebenaran setelah pos itu biasanya melampaui kebenaran. Pak Sapang. Ya, pasca kebenaran ya. Post-truth society. Nah, itu kita mau punya kendala itu ya. Nah, tapi aku pengen balik dulu yang tadi soal kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebenarnya kekerasan bukan hanya terhadap perempuan dan anak, kekerasan terhadap siapapun yang tertindas itu harus dilawan. Nah, dalam ini yang jadi persoalan, makanya undang-undang untuk perlindungan penanganan dan kekerasan ya terhadap perempuan dan anak itu undang-undangnya sudah ada, cuman produk hukum turunannya memang belum ada gitu. Jadi kita berpesan pada pemerintah itu ya agar segera ada produk turunannya itu. Kenapa? Kalau ada kasus seperti ini nggak ada produk turunannya agak sulit juga untuk kalau lewat UU TPKS itu tindak ini kekerasan seksual itu kan produk undang-undang terbarunya. Nah, produk turunannya belum ada, belum dilanjutin. Nah, tapi tetap bisa diatasi, ditangani, cuman mungkin tidak maksimal kali ya perlindungannya gitu. Makanya Komnas HAM kan sampai mengatakan karena kekerasan terhadap perempuan dan anak itu meningkat, tadi disebutin ya setahun itu 2.000 kasus ya. 4.000 kasus itu kan tinggi banget tinggi itu Mas. Itu jadi tidak tertangani secara solid, secara sistematif, tidak tertangani secara masif, sistematif dan terstruktur. TSM. Nah itu. Jadi kekerasan terhadap anak perempuan itu harus ditangani. Nah itu problem yang pertama adalah problem hukum legal itu harus dipastikan gitu ya. Kemudian yang kedua perlindungan terhadap kasus-kasus kekerasan itu juga hak semua orang, maka ya seperti kayak podcastnya Kepo gitu ya, kita harus mengatakan bahwa itu ada kekerasan terhadap perempuan gitu ya. Kekerasan memang tidak boleh dilakukan untuk semua orang, nggak hanya perempuan, anak pun juga laki-laki. Tetapi kenapa yang sering kita dengar itu adalah kekerasan terhadap perempuan? Apakah ini agak berat ya, karena kan kita diskusi itu 5 menit lagi katanya. Biarin kita perpanjang aja ya. Perpanjang 5 hari lagi gitu gimana? Waduh. 5 menit lagi ya. 10 menit. Ya. Ini biar agak ada bobotnya. Karena kan diskusi kita itu ringan, tapi tetap ada bobotnya. Oh gitu. Nah, kenapa kok jadi sepaneng begini ya? Soalnya sih ngomongin cowok kabeh, kasusnya kekerasan terhadap perempuan. Olive mana? Makanya tadi kan saya ngundang Olive tapi nggak bisa datang. Sebentar, aku tadi mau nanya apa? Nanti lali dong. Kekerasan. Kenapa selalu identik terhadap kekerasan terhadap perempuan? Apakah itu juga nggak tahu ya? Apakah itu juga bagian dari sistem nilai kita yang menempatkan perempuan itu jadi bagian subordinasi atau second layer citizen sebenarnya Mas, yang menempatkan bahwa perempuan itu di bawah laki-laki, ataukah ada persoalan patriarkis yang membuat perempuan itu selalu di bawah, atau seperti apa sebenarnya? Gimana Mas? Aku ditanyain terus ya capek. Mas Dimas. Aku panggil dia Mas Dimas tuh kayaknya kok nggak efektif gitu loh. Mas Dimas. Dim ya Mas Dim. Ya, kalau diksi umumnya ialah penganiayaan. Penganiayaan ya. Cuman karena
korban penganiayaan ini paling banyak dialami perempuan dan anak, maka dispesifikan. Oke, benar. Ini untuk perempuan dan anak dikasih nama kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tidak ada kekerasan terhadap anak laki-laki atau terhadap suami, itu juga ada. Penganiayaan gitu ya. Ini karena soal jumlah ya, jumlah kasusnya. Betul. Mungkin karena itu ya. Jadi diksinya aja dibedain. Itu kan sama kayak dalam politik itu politik afirmasi. Ada kuota khusus untuk perempuan. Ada kuota khusus. Nah, ini ada perlakuan khusus untuk perempuan untuk lebih dilindungi. Mengapa jumlah korban itu anak dan perempuan? Kenapa itu? Mengapa? Yang jadi korban itu perempuan dan anak, yang kasusnya jumlahnya lebih banyak ya. Kenapa kita tanya usia? Ini tugas saya itu nanya ya Mas, kenapa ditanya balik? Saya turunnya ditanya ya, sebelum ditanya ya nanya dulu biar mungkin karena anggapan kita bahwa perempuan dan anak itu menjadi salah satu bagian masyarakat yang kita identifikasikan mungkin lemah kali ya, secara entah secara fisik atau secara struktural juga mungkin posisinya lemah. Jadi secara kultural kayak terkesan perempuan itu selalu ada di bawah aja sebenarnya. Ya. Jadi gini, kalau dalam perspektif sosiologi ini banyak dikaji di lingkungan sosiolog ya. Yang pertama secara historis struktur sosial masyarakat. Kalau kita lihat struktur masyarakat sosial Indonesia secara umum lah ya. Struktur sosial kan itu bersih nilai sosial, norma sosial, stratanya kayak apa, posisi lapisan bawah, tengah, itu dan lain sebagainya. Itu didominasi, ditentukan oleh laki-laki. Itu kenapa perempuan, terutama ya perempuan dan anak itu harus ngikutin baik secara langsung atau secara disublimasi represif. Jadi secara halus tapi sebenarnya represi. Itu ngikutin kepentingan laki-laki. Nah, termasuk bahkan Miss Universe adanya ajang-ajang kecantikan yang sebenarnya aku melihat juga itu komodifikasi terhadap perempuan. Artinya menjadikan tubuh perempuan itu sebagai bagian dari industri kapitalisme. Tapi sebenarnya konteks-konteks seperti itu penting toh sebenarnya. Aku sih nggak setuju. Aku nggak setuju. Itu perempuan dijadikan korban sebenarnya. Nah, mereka yang ikut ke daftar tuh nggak sadar, teralienasi dia. Bahasanya kalau mereka itu teralienasi bahwa mereka itu sebenarnya dijadikan sebagai alat produksi aja, atau mereka dijadikan sebagai industri dari kapitalisme. Coba bayangkan mereka memamerkan tubuh yang nonton banyak, pemasukan datang, dan mereka perempuan itu hanya berposisi seperti itu, tapi tidak memiliki kekuatan menegosiasi bahwa para Miss Universe akan mengubah misalnya relasi dominasi dalam keluarga, kan nggak ada. Tapi bukannya setelah dari ajang-ajang Miss Universe ini juga selalu finalisnya ya itu menjadi Miss perdamaian untuk gini. Kadang aku melihatnya hanya di level artificial ya, hanya di depan gitu aja, nggak substantif, tidak bergerak di dalam perubahan struktural besar-besaran gitu. Nah, dan bukan hanya bahasanya, mungkin sebagian dari yang ikut ajang kontestan itu bahkan kemudian masuk dalam wilayah-wilayah yang tidak adil bagi dirinya gitu. Dia tereksploitasi terus-menerus gitu. Yaitu ketidaksadaran bahwa tereksploitasi oleh kelembagaan yang disebut dengan Miss Universe dan lain sebagainya, itu menurutku ya harus kita ingatkan pada masyarakat Indonesia gitu ya, bahwa Miss Universe bagi saya ini ya, bagi kalangan sosial kritis lah ya, itu merupakan komodifikasi terhadap tubuh perempuan. Artinya tubuh perempuan itu dijadikan sebagai jualan gitu loh. Ya. Sekarang panitia untuk mendaftar aja bayarnya banyak, ya bayar. Saya nggak tahu itu bayar. Kemudian setelah menang, sebenarnya keuntungan jadi orang bayar untuk membuka, bayar untuk dia eksploitasi berarti. Ini ada info waktu kita lebih tapi nggak apa-apa, lanjut aja. Oke. Emang apa namanya jawaban dari Sekjen APSI ini mau berkelas ini. Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia.
Kalau nggak berkelas nanti copot dari section, Mas. Nggak. Ini satu lagi, Mas Nofri. Tadi disebutkan bahwa ada komodifikasi terhadap tubuh perempuan. Itu apakah ada relasinya terkait dengan penggunaan media sosial hari ini sebenarnya? Maksudnya kan Mas Dimas main media sosial kan, sering menjumpai joget-joget begini kan, 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 begini kan. Yang sebenarnya kan itu juga mempertontonkan, iya kan, tubuh. Itu apakah tingkat kekerasan seksual itu juga ada hubungannya dengan penggunaan sosial, penggunaan media sosial ini, dengan konten-konten yang seperti kalau ingin mengetahui pengaruh konten media sosial joget-joget tubuh terhadap perilaku kekerasan, itu perlu survei Populi Center itu. Siap, nanti tugas ya, desain. Dan masyarakat Indonesia sangat butuh itu. Tapi kalau aku lihat memang ada itu menjadi salah satu stimulan, Gus. Variabel indikator variabel yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi perilaku kekerasan, pemerkosaan, pelecehan dan lain sebagainya ya. Nah, apakah ketika individu-individu cewek-cewek atau cowok juga gitu ya di media sosial mereka berjoget-joget memamerkan tubuh dan lain sebagainya, apakah itu termasuk dalam komodifikasi atau menjadikan tubuh sebagai jualan? Strategi marketing. Aku bilang iya. Jadi secara bahwa individu-individu itu di bawah struktur besar kapitalisme di mana media sosial kayak TikTok, Instagram dan lain sebagainya itu menjadi kelembagaan intermediate yang menyalurkan narasi besar kapitalisme, sehingga tubuh pun dijual, gitu ya. Sehingga ada yang menjual tubuh hanya dengan ya memamerkan seluruh tubuhnya, gitu ya. Jadi gemulai. puluhan ribu. Jadi gemulai. puluhan ribu. Tahun peradaban membangun menciptakan pakaian itu seakan runtuh akibat kapitalisme global yang semakin menggerus budaya ketimuran kita ini. Ya aku pikir gitu. Jadi dan sebenarnya orang yang melakukan komodifikasi itu sangat rugi, akan rugi banget. Yang pertama dia akan menjadi target incaran kekerasan. Itu kecenderungannya akan seperti itu, bisa dilihat ya. Kemudian yang kedua, turun kualitas intelektualitas dia. Dia lebih hanya bisa menjual tubuh daripada pemikiran, pengetahuan, keahlian gitu ya. Nah, makanya ini yang tantangan juga ya. Di mana sih kita menggunakan media sosial yang itu kita gunakan sebagai alat untuk satu mensosialisasikan konsep, pengetahuan, kemudian jualan, tapi ya jualan produk gitu ya, berjejaring gitu ya. Tidak mempertontonkan tubuh sebagai komoditas. Ya, jadi kalau tubuh sebagai komoditas dan tubuh hanya sebagai aktivitas sehari-hari itu akan berbeda, ya. Karena proses eksploitasinya berbeda. Kalau hanya sebagai tubuh aktivitas akan lebih ke aktivitas keseharian yang wajar, yang tapi kalau yang natural itu ya. Dan mengutamakan biasanya kualitas komunikasi partner gitu ya, humor atau cerita apa gitu. Tapi kalau hanya mengeksploitasi ya sendiri lah ya. Tapi tapi Mas Dim seneng kan ngeliat gitu. Jelas pasti seneng banget ini. Tapi itu kan perkembangan peradaban ya. Tadi ya mulai dari apa namanya masih pakai kulit hewan, kemudian ada industri tekstil jadi baju, bahkan dulu kemudian bajunya dilepas gitu ya. Dulu kan juga ada yang nggak di sini juga nggak pakai apa-apa, cuman mungkin persepsi dulu itu juga bukan menjadi sebuah hal yang sensual, tapi itu bagian dari adat aja sih. Itu bukan adat, memang pakaian. Fasilitasnya seperti itu. Kalau misalnya di Bali, di Jawa pada tahun 1000 sebelum Masehi, cuma pakai ini, kemudian yang perempuan ya dan penutup, ya itu kan fasilitas yang ada. Tapi kalau sekarang udah beda ya. Tapi mungkin nggak sih suatu saat itu eksploitasi apa namanya anggota tubuh kita di media sosial ya
Itu ada nggak sih cuma bagian tertentu aja? Jempol gitu ya. Jempol. Sikut. Jadi tren kemudian dia menghasilkan uang. Anggota tubuh juga. Tapi kan juga ada yang jualan. Ini juga. Ini juga bagian dari tubuh kan. Iya. Kalau dalam istilah psikologi, psikiatri ya itu namanya parsialisme. Sebenarnya parsialisme itu dalam istilah sebenarnya bukan hukum ya. Parsial. Parsial itu sebenarnya istilah psikologi yang bersifat pada kesukaan pada secara seksual pada bagian tubuh tertentu gitu ya. Misalnya cuma hidung aja dilihatin kemudian kita jadi wah Itu fetishnya ada ini ya. Berarti suatu saat mungkin aja itu. Mungkin aja. Segmennya ada soalnya. Bagian-bagian tertentu yang dikomodifikasi. Mungkin Kuping. referensi orang kan berbeda-beda. Aku melihat Mas Dimas kupingnya sangat wow sekali. Tapi yang aku jelasin tadi bukan ingin membatasi semua aktivitas di media sosial, atau di TikTok, media Instagram dan lain sebagainya. Hanya agensi atau aktor-aktor saat ini para generasi milenial semuanya perlu memanfaatkan itu secara lebih baik, lebih bagus sehingga bisa menopang kegiatan dia dalam membangun masa depan. Ya. Masa depan itu dalam arti kualitas sosial ekonomi. Dia bisa membangun hubungan yang baik, membentuk keluarga, memiliki penghasilan dan lain sebagainya. Itu bisa memanfaatkan media sosial sebagai salah satu vehicle-nya, kendaraannya. Betul. Saya kira setuju ya. Tapi yang jelas apapun itu kita merasa kejadian yang menimpa korban ini, korban itu adalah sesuatu yang disayangkan, sesuatu yang bahasanya itu tidak ada satu manusia pun yang akan menormalisasi itu sebenarnya Mas ya. Soal dipaksa buka baju segala macam gitu ya. Dan harus diusut secara hukum ya. Ya, maksudnya itu kata kuncinya paksaan tadi ya. Jadi memaksa orang untuk kalau yang tadi misalnya di joget-joget itu kan kerelaan sendiri dia kita nggak bisa. Tapi kalau paksaan itu sudah merupakan kekerasan. Ini beda. Berarti kalau atas kerelaan sendiri itu ya itu urusan agensi atau apakah nanti tidak akan tiba-tiba kamu daftar di Miss Universe itu ya kemudian nggak disuruh telanjang aja itu urusan itu emang agak stres. Kayaknya diskusi kita cukup. Tapi ada satu ini yang menarik di media sosial kita soal itu. Jangan-jangan dicek supaya untuk dilihat dia ladyboy apa bukan. Ada agak panjang juga ini diskusinya. Oke, mungkin tapi kekerasan juga ada yang menyukai perempuan untuk kekerasan itu. Itu konteksnya lain. Konteksnya agak lain itu. Sorry. Konteksnya agak lain. Selesai. Oke, mungkin karena ini dari tadi saya udah diinfokan Mas ayo pulang. Jadi satu kata dari Mas Nofri terkait dengan kasus kekerasan seksual. Pesannya itu apa? Ya, yang pertama setiap praktik kekerasan seksual terhadap siapapun untuk perempuan, anak dan mereka yang lebih lemah gitu harus mendapatkan sanksi, baik sanksi hukum maupun sanksi sosial. Dan yang kedua harus ada tindakan pencegahan. Ya termasuk kepo ini menjadi bagian dari mencegah gitu ya. Awareness kesadaran kita agar tidak menjadi korban dari kekerasan. Mas Dimas ada pesan buat teman-teman? Mungkin MU. Jangan ada MU ya. Aduh. Enggak. Sip lanjut aja. Oh, udah. Kalau begitu sekian diskusi kita hari ini. Terima kasih Mas Dimas, Mas Nofri. Boleh lanjut parkir habis ini ya. Silakan lanjut. Oke, kawan-kawan, sampai jumpa di Kepo selanjutnya. Kita sangat mengutuk keras kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sampai jumpa. Let's Kepo.